Oke, jadi berdasarkan hasil MSCI Accessibility Review kemarin, gue ngeliat tuh banyak orang yang salah kaprah karena mikirnya MSCI itu cuma mempermasalahin masalah bahasa, di mana informasi daripada BI ataupun daripada emiten itu nggak langsung tersedia dalam bahasa Inggris. Sehingga banyak juga yang bilang kayak, ah mendingan turunin aja langsung ke frontier market dibandingkan kita tuh digantung di emerging market statusnya. Ya, toh kalau misalkan kita turun di frontier market, itu bobot kita bisa setara ataupun lebih besar daripada yang Vietnam, sehingga harusnya kita dapat inflow. Ya, nah, menurut gua pola pikir seperti itu keliru. Karena kalau misalkan kita sampai turun ke frontier market, itu kita udah pasti bakal dapetin outflow. Kita nggak akan dapetin inflow karena gue melihat bahwa fund-fund ataupun manajer investasi itu sedikit yang mau investasi ke frontier market. Karena kalau misalkan mereka itu ingin investasi frontier market, mereka tuh nggak bisa milih untuk investasi di Indonesia doang ataupun di Vietnam doang. Tapi mereka juga harus berinvestasi di negara-negara seperti Bangladesh, Bahrain, Kenya, Maroko, yang mungkin secara aturan dan juga secara politik itu lebih ataupun tidak lebih unstable lah, tidak stabil lah dibandingkan dengan Indonesia. Nah, makanya di video kali ini gue pengen ngejelasin ya, sebenarnya apa sih yang MSCI minta daripada Indonesia, dan juga apakah Indonesia masih ada posibilitas buat turun ke frontier market, dan juga apa yang bisa kita ekspektasi di MSCI November nanti. Nah, oke, buat ngejawab sebenarnya apa sih yang MSCI minta, itu kita bisa ngelihat ke dokumen ini. Ini adalah MSCI Global Market Accessibility Review. Dan untuk pertama-tama, gue pengen ngebahas bahwa yang dipermasalahkan oleh MSCI itu bukan soal perkara bahasa. Ya. Di sini kalian bisa langsung search aja bahwa keywordnya itu adalah di always readily. Ya. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya yang dipermasalahkan itu bukan bahasa. Karena di sini di Indonesia ini disebut ya bahwa equal rights to foreign investor, bahwa company related information is not always readily available in English. Ya, tetapi ini juga di-mention ke negara-negara lain, bukan cuma Indonesia doang, ya. Kita bisa lihat di sini ada negara-negara lain seperti Turki, Poland, Kuwait, Hungary, ya kan, Peru, Kolombia, Chile, Brazil, Jepang, Ukraine, Palestina, dan juga lain semacamnya. Ini sampai 25 nih yang keywordnya always readily ini. Nah, jadi sebenarnya yang dipermasalahkan oleh MSCI itu bukan ini, tapi kata kuncinya itu adalah coordinated trading, ya. Karena kalau misalkan tadi, information yang not always ready in English itu cuma di-mention 1 kali untuk Indonesia, tapi untuk coordinated trading itu di-mention sampai 5 kali. Ya, kalian bisa lihat di sini, di emerging market, dia bilang bahwa di review kali ini, ada beberapa rating improvement dibandingkan penurunan daripada rating dari di emerging market. Nah, penurunannya itu di-driven ataupun didasari oleh structural issue di opacity dari shareholding structure dan juga concern about coordinated trading in Indonesia, ya. Dan juga Turki nih yang kebetulan juga dapat sorotan. Nah, coordinated trading ini adalah kunci sebenarnya yang diminta oleh MSCI, ya. Karena ini di-mention berkali-kali gitu. Di sini juga di-mention, in Indonesia, accessibility concern have arisen from ongoing opacity in shareholding structures and indication of coordinated trading behavior that undermine proper price information. Nah, coordinated trading ini apa? Ini adalah suatu praktik yang mungkin bahasa Indonesia mungkin saham gorengan lah, goreng-menggoreng saham gitu loh. Nah, MSCI ini sangat menyoroti hal ini, makanya sampai di-mention berkali-kali. Di mana di sini kita bisa lihat buktinya bahwa information flow ya, di sini di bagian deterioration atau penurunan, ditulis bahwa information flow itu berkurang dari plus jadi negatif, di mana plus itu udah cukup oke, tapi minus itu dianggap masih need improvement. Nah, di sini ditulis bahwa coordinated trading ini membuat information flow ini berkurang dari plus jadi negatif. Ya, jadi bukan masalah daripada information flow itu ternyata masalah bahasa, bukan. Tapi masalah dari coordinated trading ini yang harus diberesin oleh Indonesia. Dan makanya MSCI itu mau melihat itu sampai November, gitu loh. Nah, terus di sini juga bisa kita lihat bahwa summary daripada improvement ataupun deterioration dari emerging market, itu Indonesia sama Turki mendapatkan deterioration atau juga penurunan ya dari segi information flow karena coordinated trading yang tadi. Ya, di mana Indonesia dan Turki itu sama-sama ditandai sebagai D atau deterioration, ya kan? Seperti ini. Nah, terus next kita akan ngebahas sebenarnya seberapa possible Indonesia bisa turun ke frontier market. Dan untuk menjawab itu, kita harus buka dokumen lain. Ini adalah MSCI Market Classification Framework. Ya, kalian bisa langsung download di website MSCI. Ini adalah framework yang akan jelasin bahwa klasifikasi negara itu sebenarnya harus di mana, apakah di frontier, emerging, ataupun di developed market.
Nah, kita lihat di sini di frontier dan juga emerging, ini ada beberapa kriteria ya, itu ada di pertama adalah economic development. Nah, untuk frontier ataupun emerging, dia itu nggak ada requirement sama sekali. Dan kemudian di sini ada di size and liquidity requirement, ya. Di mana ada entry requirement, bahwa ini entry requirement itu kalau mau masuk, dan juga maintenance requirement kalaupun mau stay. Nah, untuk, Indonesia, berarti kan kita harus ngelihat di maintenance requirement, ya seperti ini. Nah, kita harus lihat di sini, number of companies meeting the following standard index kriteria, ya. Ini cuma satu doang, terus juga company size full market cap-nya itu, USD 3,9 billion ya, ini kurang lebih 70 T ya tadi gue lihat, gue udah cek. Terus juga free float market cap-nya itu minimal 1,9 billion atau mungkin sekitar 35-an T ya. Dan untuk ini semua, ini harusnya Indonesia udah oke semua, ya, udah bablas semua. Karena itu cukup kecil menurut gue ya, untuk size seperti ini. Dan juga, ini juga ada minimum number of securities in market investable equity universe, minimal ada 3, ini juga bablas. Ya, toh kalau misalkan kalian lihat di BBCA aja, market cap-nya bisa sampai 1000 T. Jadi untuk syarat-syarat ini sebenarnya kita udah memenuhi semua, udah oke semua, ya. Nggak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian yang harus kita cek adalah di market accessibility kriteria. Mungkin ini yang bisa jadi permasalahan. Di sini ada beberapa kriteria, dibagi jadi sub kriteria lagi. Yang pertama itu adalah openness to foreign ownership. Nah, ini bisa kita cross check lagi ke dokumen yang accessibility review tadi. Ya, ini openness to foreign ownership. Oh, kita lihat di sini Indonesia, ini udah oke-oke semua ya. Nah, ini tandanya itu maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kalau yang plus-plus ini no issue, plus itu no major issue, tapi improvement masih possible, dan minus itu improvement needed ya. Nah, kita lihat di sini openness to foreign ownership, ini semua udah oke dari Indonesia. Terus kita balik lagi ke sini, ease of capital inflow atau outflow. Ease of capital inflow atau outflow di Indonesia juga oke ya. Ini minus juga dari sebelum-sebelumnya juga kita udah minus, dan kita juga lihat di negara-negara lain juga ada yang masih minus, dan ini fine-fine aja. Ya. Terus kemudian kita cek juga efficiency of operational framework. Efficiency of the operational framework ya di sini sampai bawah nih sini. Ya, kita lihat di sini. Yang mungkin jadi minus itu ada di information flow, karena sebelumnya kita tuh plus, tapi kita diturunin jadi minus. Tapi kita lihat juga beberapa, negara lain juga masih ada yang minus loh. Contohnya nih Korea, information flow-nya juga masih negatif loh, masih minus, ya kan. Mungkin juga ada di Turki minus ya, dia juga turun bareng kita. Ya, tapi menurut gue ini masih fine. Dan kemudian juga ada availability of investment instrument. Ya, di sini kita juga masih oke ya, karena kita lihat ya, di negara kita plus-plus nih di sini. Ya, plus-plus di sini. Di negara lain bahkan Korea aja cuman plus, ya, ataupun India itu bahkan minus, ya, di bagian availability of investment instrument. Kemudian kita juga cek stability of the institutional institutional framework. Ya, di sini. Kita lihat Indonesia plus, ya yang lain-lain juga plus. Jadi harusnya sebenarnya kalau kita lihat semua dari semua kriteria-kriteria ini harusnya masih aman. Ya harusnya. Cuman yang dipermasalahin itu adalah di information flow. Ya, di sini sampai turun. Dan kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa while the size and liquidity entry and maintenance requirement will serve as a general trigger for a potential consultation, tapi MSCI itu akan mengakses unit case secara independen, ya. Apakah akan konsult berdasarkan kriteria ini atau enggak? Ini yang gue takutin sih. Jadi secara kriteria sebenarnya kita sudah mengikuti, dari secara size kita juga udah oke, sebenarnya kita itu cukup pantasnya itu di emerging, ya tapi mungkin karena ada market accessibility kriteria ini yang turun ya di bagian information flow ini, ya, dan juga karena mungkin kuncinya itu adalah trust ya, ataupun kepercayaan Indonesia yang sudah dihancurkan oleh Indonesia itu sendiri ya terhadap si MSCI. Akhirnya MSCI itu nggak percaya dan akan menurunkan kita ke frontier market. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kita berharap itu nggak akan terjadi. Karena kalau kita lihat semuanya di sini, ini semuanya kita sudah mengikuti, sudah pas lah. Oke, dengan sangat baik. Nah, terakhir mungkin kita bakal ngebahas tentang ekspektasi terhadap MSCI di November 2026. Nah, mungkin kita ada beberapa skenario ya. Pertama itulah skenario kita di unfreeze, kedua itu skenario kita tetap di freeze, dan ketiga adalah skenario kita turun ke frontier market. Dan dari ketiga skenario ini, menurut gue yang paling possible itu adalah kita masih tetap di freeze. Ya, kenapa? Karena mungkin masih membutuhkan waktu ya, daripada MSCI itu ngelihat kita itu apakah benar-benar hilang secara coordinated trading ataupun masih ada.
Karena sebenarnya secara aturan kita udah memenuhi, ya dari buka data 1%, terus juga ada High Shareholders Concentration atau HSC, itu kita semua udah memenuhi. Dan MSCI juga melihat bahwa ada notably, daripada peraturan yang sudah kita improve dan mereka tuh meng-acknowledge itu loh. Mereka itu melihat progres kita. Cuman masalahnya adalah, apakah ini benar-benar jalan atau enggak, dan apakah praktek daripada coordinated trading ini benar-benar sudah hilang atau belum? Dan sampai itu semua bisa terjawab, menurut gua kita besar kemungkinan masih akan tetap di-freeze, ya. Tapi menurut gua ini bukan sesuatu yang negatif juga dibandingkan kita tuh turun kepada frontier. Di mana kita juga tadi udah cek bahwa penurunan terhadap ke frontier market itu harusnya secara probabilitas itu kecil ya. Dan kemudian untuk unfreeze menurut gua juga masih unlikely karena kuncinya adalah di trust ataupun kepercayaan. Di mana kepercayaan itu sudah dihilangkan oleh Indonesia. Ya, jadi membuat MSCI itu nggak percaya lagi dan untuk mengembalikan trust ataupun kepercayaan itu pasti butuh waktu. Jadi mungkin makanya kita bisa ekspektasi bahwa November itu mungkin masih belum di-unfreeze, masih dipantau. Meskipun nanti harusnya kalau misalkan ini dijalankan, harusnya nadanya akan lebih positif lagi, ya. Tapi kalau misalkan pun di November sudah memang di-unfreeze sama MSCI, ya memang baguslah, itu berarti sesuatu hal yang positif bagi pasar saham Indonesia. Ya mungkin sekian buat video kali ini, ya semoga bermanfaat dan I'll see you on the next video.